Oke, jadi di sini gue bakal ngebahas soal kuis tadi ya, ilmu kimia bahan nabati. Jadi di sini ada soalnya. Tuh, yang pertama itu terangkan bagaimana caranya agar kaya alam menjadi sumber daya alam. Nah, ini buat jawabannya. Bisa dilihat. Terus yang kedua, sumber daya alam terbagi dua, apa saja itu? Ya, kalau berdasarkan hierarki yang di PPT Patatang tuh, sumber daya alam terbagi menjadi dua, itu sumber daya mineral dan sumber daya nabati atau hayati. Terus mineral terbagi jadi dua lagi, organik dan organik. Untuk nabati atau hayati itu ada yang diolah menjadi pangan, ada pula yang non pangan. Nah, yang non pangan ini yang buat industri spesialis jurusan kita, yaitu teknik bioenergi dan kemurgi, industri kemurginya dan industri bioenergi. Kemudian soal ketiga, sumber daya alamnya merupakan bahan baku olahan industri kemurgi. Itu ini ya, terutama biomasa yang meliputi lignin selulosa. Lignin selulosa itu lignin, hemiselulosa, dan selulosa pati dan minyak lemak tumbuhan. Kemudian sumber primer semua bahan hayati. Apa itu, jelaskan? Sumber primer bahan hayati itu tumbuhan dan fotosintesis, karena tumbuhan tuh melakukan fotosintesis untuk mendapatkan energi. Tumbuhan mengubah energi surya, terus CO2 dan air menjadi glukosa tambah dengan oksigen. Nah, oksigen ini dimanfaatkan oleh manusia, sementara glukosa itu dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai sebagai energi. Atau kalau misalnya kita mengambil kalau misalnya kita mengambil tumbuhan ya, atau makai gitu istilahnya menggunakan menggunakan tumbuhannya, glukosa ini nanti bisa jadi energi untuk kita juga, begitu. Terus reaksi fotosintesis, reaksinya ini ya, biokimia. Fotosintesis biokimia, tumbuhan hijau mengubah CO2 tambah H2O dengan bantuan sinar matahari dan klorofil menjadi C6H12O ditambah dengan O2. Di sini tambah O2 ya. Nah, terus apa dimaksud sumber daya nabati? Sumber daya nabati itu bisa dibaca sendiri. Terus biomasa itu apa? Biomasa itu bahan organik berumur berusia relatif muda, normalnya kurang dari 50 tahun, berasal dari tumbuhan atau hewan. Terus atau biomasa juga diartikan sebagai akumulasi bahan organik yang dihasilkan oleh tumbuhan melalui fotosintesis yang mencakup karbohidrat, minyak, senyawa organik lainnya dalam arti lebih sempitnya. Terus yang ke-8 itu dimaksud dengan karbohidrat. Karbohidrat zat organik yang mengandung sumber karbon, hidrogen, oksigen dengan perbandingan C12H2O pangkat N. Berikut, terus yang ke-9 itu karbohidrat diklasifikasikan seperti ini: monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida berarti gula sederhana, oligosakarida itu terdiri dari 2-10 unit monosakarida, sementara kalau polisakarida itu lebih dari 10 unit monosakarida, berarti 11 dan ke sana, dan seterusnya. Terus nomor 10, reaksi pembentukan poli atau oligosakarida. Teruskan reaksinya. Oligosakarida itu terbentuk via kondensasi unit-unit monosakarida yang melepas H2O atau air. N sedikit lebih banyak di M. Contohnya pada ini ya, larutan glukosa menjadi monosakarida menjadi oligosakarida ditambah dengan H2O gitu. Itu buat yang nomor 1-10. Buat nomor 11-19 ini banyak gambar di sini. Gambar masing-masing contoh mono, poli, atau oligosakarida.
Ini gue gambar sebuah buat monosakarida. Di sini gue ngambil ini ya contohnya alfa di 1 glukosa. Terus ini oligosakarida, yaitu ada gabungan dari 2 glukosa, itu disebut oligosakarida. Ini namanya gugus maltosa. Terus amilosa, ini polisakarida. Ini sebenarnya banyak ya, ini cuma 3 digambarkan karena kalau bisa gambar semua ini cukup itu. Amilosa ini padi yang linear ya, yang tidak memiliki cabang gitu. Terus nomor 10 ini nomor 12. Nomor 12 jelaskan perbedaan antara mereka maltosa dan selulosa, sukrosa, laktosa. Kalau maltosa dan selulosa itu, maltosa itu molekul glukosa terkondensasikan via, ini tulis ya, mungkin gue baca ini aja, via ini apa namanya, via ikatan alfa 1,4 glikosida. Kalau maltosa, kalau skalobiosa itu 2 molekul glukosa terkondensasikan via ikatan beta 1,4 glikosida. Jadi alfa sama beta bedanya kalau misalnya maltosa dan selubiosa. Terus di sini ada sukrosa. Sukrosa itu molekul glukosa dan fruktosa terkondensasikan via ikatan alfa beta 1,2 glikosida. Terus kalau misalnya laktosa itu molekul galaktosa dan glukosa yang terkondensasikan via ikatan beta 1,4 glikosida. Terus buat soal nomor 13 itu yang ditanyakan ini kan, gambarkan oligo dan polisakarida, jelaskan perbedaannya. Kalau oligosakarida itu karbohidrat yang terdiri atas 2-10 unit monosakarida. Terus contohnya itu rafinosa, dia ada di 4-9% dalam unggul biji kapas, atau 0,05% dalam gula bit. Nah ini buat strukturnya, buat oligosakarida kan terdiri dari 2-10 unit aja, ini kan cuma 3, berarti masuk di rentang 2-10 unit monosakarida ya. Ini monosakarida. Kalau misalnya digabungin jadi oligosakarida begitu. Lanjut kita ke yang ini dulu ya. Nah, terus kalau polisakarida itu terdiri atas lebih dari 10 unit monosakarida, terdapat dalam keadaan bebas di alam, terdiri dari lebih dari 100 unit monosakarida. Contohnya kalau misalnya bentuknya linear itu ada amilosa, bentuknya linear kayak gini. Kalau di ini ya, kalau digambarkan, karena kan polisakarida banyak gitu, lebih dari 10, dia berbentuknya helix putar ke kiri. Tapi sebenarnya antara gugus aldehid gugus aldehid ini dia bentuknya lurus linear karena ikatan alfa 1,4 glikosida. Terus soal nomor 14 tuh tadi kan amilosa pantai pada bentuk helix spiral putar ke kiri, ada amilopektin dan glikogen ya. Iya. Terus buat soal nomor 15 itu pati atau starch. Pati atau starch karena berfungsi sebagai cadangan energi dalam tumbuhan. Terus dua komponen yaitu amilosa, amilopektin di struktur yang linear dan struktur yang bercabang, terdapat di selalia, umbi-umbian dan biji-bijian. Ini problem ini tumbuhan yang
yang menghasilkan penghasil pati, tanaman penghasil pati. Ya, bisa dilihat ada umbi-umbian, terus ada ini juga apa, ada tumbuh-tumbuhan, dan juga ada kayak padi, jagung, sumber karbohidrat ya pati. Terus selanjutnya ada diagram alir, metode ekstraksi pati. Jadi yang pertama tuh kita ngomongin ekstraksi tuh itu kita cari dulu sumber patinya apa, terus kita lakukan pengupasan, itu kulit terbuang, kemudian kita lakukan penghancuran atau pembarutan, kemudian setelah itu lakukan pelunakan atau di blender gitu, ditambahkan dengan air atau zat zat dengan kondisi SO2 atau CaOH, kalsium hidroksida. Terus lanjut ke penyaringan, difiltrasi, nanti keluar seratnya, kemudian setelah itu lakukan penyingkiran protein. Kalau misalnya patinya itu golongan serealia, kemudian dilakukan sedimentasi paksa atau alami pada padi itu pada padi ya. Terus itu akan menghasilkan limbah di bawah, kemudian hasil sedimentasinya dicuci, terus dicuci, di sedimentasi lagi, atau bisa juga ditambahkan dengan zat pemutih, terus atau enggak air cucian akhirnya itu bisa ditambahkan dengan zat pemutih supaya bersih. Dan setelah sedimentasi, lakukan pencucian akhir, terus sedimentasi lagi. Setelah sedimentasi yang ketiga kali, lakukan pengeringan. Setelah pengeringan, penggilingan, terus penggilingan barulah jadi pati. Sedimentasi dan juga pencucian akhir. Sedimentasi menghasilkan limbah, dan pencucian pasti membutuhkan air yang namanya. Kemudian soal nomor 18 itu selulosa apa, bisa dibaca sendiri. Buat polisakarida juga bisa dibaca sendiri. Dan nomor 19, lignoselulosa itu apa, terus ada hemiselulosa dan ada lignin. Terus ada ini bagian dari si lignoselulosa, ada siloglukan, remanan, dan glukomanan. Bisa dibaca sendiri, di PPT Pak Tatang juga ada ini ya. Terus di soal 20 kali 1, yang dimaksud dengan aldosa bisa dibahas. Ini suatu karida yang memiliki aldehyde CHO di ujung rantai, contohnya glukosa. Terus ada hidrogenasi aldosa, kenapa penting? Terus ini untuk mengubah glucose aldehyde menjadi glucose alkohol, menghasilkan alkohol boleh lebih stabil, manis buatan stabil kimia. Contoh reaksinya ini RCHO itu glukosa tambah H2 dihidrogenasi menjadi RCH2OH itu sorbitol. Terus ada soal ke-23, apa yang dimaksud dengan lignin. Lignin itu polimer berikatan silang yang kompleks, dia bentuknya 3 dimensi dan berstruktur heterogen, terutama tersusun dari unit-unit N-propylbenzene yang tersambung dengan ikatan ether dan ikatan karbon. Kemudian dua dinding sel yang fungsi dan komposisi berbeda. Sel tumbuhan, jadi ada dinding primer, dinding sekunder sendiri, kemudian contohnya itu ada membran plasma, dinding sel, organel sel, kloroplas vakuola, nukleus, dan plasmosismata. Bisa dibaca sendiri.
Terus buat yang terakhir itu jelaskan mengapa lignoselulosa adalah sangat sangat penting bagi dunia, karena lignoselulosa itu adalah sumber daya nabati yang paling berdampak untuk menghasilkan produk-produk bernilai tambah. Selain itu, lignoselulosa itu sumber daya alam organik, termasuk sumber daya nabati terbesar keempat setelah batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Tapi yang terpenting itu adalah si lignoselulosa ini adalah bahan bahan bakar bahan baku yang terbarukan. Sementara bahan baku tiga lainnya kayak batu bara, minyak bumi, dan gas alam itu dia cenderung bahan bakar fosil yang tidak terbarukan. Jadi CO2 yang dihasilkan nanti ketika pembakaran itu tidak bisa langsung terserap oleh tumbuhan, karena bukan CO2 netral, bukan CO2 yang dihasilkan, gampangnya itu CO2 yang dihasilkan oleh tumbuhan. Sementara kalau CO2 yang dihasilkan oleh tumbuhan itu dapat terserap kembali oleh tumbuhan gitu. Terus tantangannya di sini saya tambahkan itu adalah teknologi untuk pengolahan lignoselulosa itu menjadi turunan-turunan itu masih sulit, karena untuk memfraksionasi lignoselulosa menjadi komponen lainnya seperti lignin, hemiselulosa dan hemiselulosa dan selulosa itu yang langsung bisa dipakai itu nggak mudah gitu. Mungkin itu buat pembahasannya soal kuis tadi. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.